takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shares for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiam Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivana Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Bambang Jeger sebagai Bras, Siska Tola sebagai Rahma, Mbak Dian sebagai Martini, Ipun sebagai Udin Ojek, Hari Akid sebagai pendengar 1, Asari sebagai pendengar 2, dan Asbus Hastra, pembawa cerita. Kuatkanlah hatimu, hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Teman-teman pendengar, mencari ikan di pinggir kali. Tunggu dulu, Bang. Kita bukannya mau ngelanjutin cerita Udin Bui ini. Mencari ikan di pinggir kali. Mari kita lanjutkan cerita Udin Bui. Waduh, kalau gitu sorry, Bang. Sorry, maaf. Maksudnya patun. Nah, Kirain beneran ngajak mancing di pinggir kali. Ngapain? Buah rambutan, buah kedondong. Apaan tuh? Ya cepetan aja dong. Oh, gitu. Iya dah. Terakhir ceritanya sampai di mana ya? Ya, nanya mulu. Udin dapat tawaran dari Bram supaya bergabung jadi anggota sindikat pencuri mobil. Oh iya, betul. Lanjutan ceritanya gimana tuh, Bang? Udin nerima apa enggak tuh ajakan si Bram? Belum. Udin masih gelisah. Gelisah kenapa, Bang? Hati nuraninya menolak. Tapi dia nggak bisa memikirkan adanya kemungkinan lain untuk mendapatkan uang. Kok Bram ngajakin sesat ya, Bang? Dia kan orang, bukan setan. Iya, dia emang orang, tapi kelakuannya setan. Iya, belis. Iya. Nah, ceritanya di rumah nih Sri juga lagi gelisah. Emangnya Udin udah pulang ke rumah, Bang? Belum. Terus, Sri tahu dari mana persoalan Udin? Siapa yang bilang Sri tahu? Bukan. Kalau belum tahu, kenapa ikut-ikutan gelisah? Udin kenapa tuh? Badannya panas, Bu. Udah dikasih obat turun panas. Kok masih panas? Nggak tahu, Bu. Itu badannya merah-merah kenapa? Nggak tahu. Kamu gimana sih? Kok jawabnya nggak tahu terus? Ya emang nggak tahu, Bu. Nggak dibawa ke dokter apa? Ini baru mau. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sri. Siapa tuh? Bu Rahmah. Dokter ya? Bukan. Instruktur aerobik. Ya ampun, anak sakit bukannya dibawa ke dokter, malah dibawa ke instruktur aerobik. Gimana sih? Dengerin dulu ceritanya. Ada apa, Mbak Sri? Anak saya sakit. Udah dibawa ke dokter? Belum. Makanya saya kesini. Loh, saya ini kan instruktur aerobik, bukan dokter. Iya, saya tahu. Saya kesini mau pinjam duit buat ke dokter, Bu. Ya, mau pinjam duit dia. Kirain mau berobat. Itu dia. Kirain anaknya yang sakit mau disuruh senam aerobik. Aduh, maaf Mbak Sri. Ya, nggak apa-apa. Kok minta maaf? Emangnya kenapa tuh, Bang?
Merasa nggak enak kali, nggak bisa minjemin duit. Oh, Ih, kasihan ya iyalah, orang juga kan macam-macam, kebutuhannya sendiri-sendiri. Gimana? Ya udah, terus jadinya tuh cepet-cepet pulang, menunduk, sedih, bingung. Soalnya emang cuma Bu Rahma yang baru saja didatanginya yang bisa diharapkan bisa minjemin duit. Ya, cuma Bu Rahma yang terlihat sedikit berlebih ekonomi rumah tangganya. Ya, dia punya penghasilan dari mengajar senam aerobik. Selain itu, suaminya juga kerja sebagai karyawan BUMN. Kalau tetangga yang lain, ya keadaan ekonomi rumah tangganya juga sama, pas-pasan soalnya. Barusan siapa, Bu? Mbak Sri. Ada apa? Ya, mau pinjam uang? Kamu kasih nggak? Enggak. Ya, habis nanti minjemnya gampang, ulanginnya susah. Oh, jadi tadi itu orang nggak bisa minjemin bukannya nggak punya duit toh. Tapi emang nggak mau minjemin ternyata ya. Iya, betul. Takut Sri susah mulanginnya. Masya Allah, pelit amat tuh orang. Memangnya dia itu mau pinjem berapa dan buat apa? Buat ke dokter, Pak. Siapa yang sakit? Anaknya itu si Budi. Aduh, kasihan, Bu. Nah, kenapa nggak dikasih toh? Kan ada bapaknya. Setahu Bapak, Bang Udin itu belum kerja. Ya itu kan bukan urusan kita, Pak. Nggak ada toleransinya. buat orang sakit juga. Perempuan amat. Gimana, Sri? Nggak dapat, Bu. Nah, terus Bingung. bingung nggak bisa bikin para anakmu turun. Aduh, Sri nggak tahu. Sekarang harus gimana? Ibu juga nggak tahu. Tuh kan, Ibu juga bingung. Ibu nggak tahu, bukan bingung. Kamu nggak punya uang sama sekali. Ada, tapi kalau dipakai ke dokter, besok Sri nggak jualan, Bu. Ya nggak usah jualan dulu. Kalau Sri nggak jualan, kita makan apa? Bukan sih. Malakama. Udah, soal besok gimana besok aja. Terus pakai apa ya? Bawa Budi ke dokter, Pakai ojek. nanti Budi kena angin. Kan lagi sakit, Bu. Pakein baju tebel. Kalau kurang, pakein selimut. Kalau masih kurang juga, dibungkus aja pakai selimut. Sadis amat emaknya si Sri. Bukan sadis. Dia itu sebenarnya bingung juga. Sebetulnya Sri bisa bawa di ke puskesmas. Sekarang ini berobat ke puskesmas itu udah murah. Obatnya juga ada yang generik, nggak pakai merek. Manjurnya sama, harganya cuma 1.000. Nah, kalau si Budi perlu dirawat di rumah sakit yang alatnya lebih lengkap, itu bisa dirujuk sama dokter puskesmas. Oh gitu. Bayarnya mahal. Ya enggak juga. Sekarang ini ada program jaminan kesehatan rakyat miskin. Ya kan, Bang? Nah, kata miskin itu yang bikin saya alergi. Dikemanain harga diri saya kalau dibilang miskin? Udah miskin. Nggak diobat-obatin. Nah, akhirnya Sri menggendong anaknya mengenai Udin. Sri tahu Udin ada di mana, Bang? Bukan Udin suaminya, tapi Udin yang tukang ojek. Oh, Udin ojek. Iya. Oh, mau minjem duit dia. Ya, bukan. Mau minta diantar ke dokter. Bang, bisa minta ke dokter? Aduh, siapa yang sakit? Budi Budi, sakit apaan?
ada ini merah-merah. Oh, sebentar Bu. Iya bang. Sementara Udin ojek masuk ke rumahnya, ngambil kunci motor, helm dan jaket. Martini, istri Udin ojek, ngajak Sal bicara. Bapaknya kemana, Bu? Nggak tahu. Kerja. Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Ya nggak tahu. Ya, Sri nggak perlu tunggu lama. Udin ojek udah kembali dari dalam rumah dengan langkah bergegas, membawa helm dan jaket. Yuk, Bu. Mari, Mbak. Iya. Udin ojek merogoh saku celananya, kiri dan kanan. Takut Apaan? Sebentar, Bu. Kuncinya ketinggalan. Gimana sih, Udin? Kamu gimana sih, Bang? Orang lagi buru-buru juga. Nggak apa-apa mbak. Baru beberapa detik, Udin ojek udah balik lagi. Ketemu kuncinya. Maaf lihat kunci motor nggak? Yap. Ya, dia lupa taruh kunci motor. Emang tadi naroknya di mana, Bang? Kalau inget, kagak nyari, Po. Nah, sekarang Martini yang masuk ke dalam rumah. Udin ojek ngikutin. Sri yang sebenarnya berharap bisa cepat, ini bisa menahan kesal dan berusaha sabar. Untung dia nggak harus nunggu lama lagi. Udin ojek udah muncul sambil bawa kunci motor. Kunci motor. Sri nggak menanyakan terlebih dulu berapa ongkos yang harus dia bayar. Yang penting baginya sekarang bisa cepat sampai ke Telur nih. Udin ojek juga nggak punya inisiatif ngasih tahu berapa ongkos mesti dibayar. Bukan nunda-nunda sampai nanti, tapi kali ini Udin ojek memang berniat tidak akan meminta bayaran, hanya ingin menolong. Tuh, mendingan Udin ojek daripada ibu yang tadi itu. Ibu yang mana nih? Yang itu, yang apa tadi, instruktur senam. Mendingan apaan nih? Ya, Udin ojek itu orang susah juga kan. Iya, betul. Tuh, yang susah aja mau nolongin. Masa yang susah mau nolongin? Mas, mungkin nih ya, karena sama-sama orang susah. Udin ojek sama bingung lagi. Soalnya sama-sama ngerasain gimana susahnya jadi orang susah, Mas. Iya. Urusan ngertiin orang bukan urusan miskin apa kaya. Maksudnya? Ya, ada yang kaya ngertiin banget orang miskin. Tapi ada juga yang miskin jadi pelit banget sama orang lain. Betul. Ya udah. Sekarang masih mau diterusin kan ceritanya? Ya, Pak. Ya, mau seperti ini. Yuk. Nah, ceritanya Sri membawa Budi ke tempatnya dan terus ojek otomotif proyeknya. Sri membeluk Budi agaknya kedinginan tadi. Nah, sampainya di klinik, Sri nggak bisa langsung ketemu dokter. Mesti nunggu antrian. Nggak bisa. Sri diresah. Bukan diitin aja Budi yang putih dalam gendongannya. Meskipun nggak lelah ya, namanya orang sakit ya, anak sakit. Nah, Sri memegang kening Budi. Wah, panasnya masih tinggi. Suara apaan tuh? Jarum jam. Sri lagi ngeliat jarum. Iya. Seorang ibu keluar dari ruang periksa. Sedikit makin gelisah, nunggu genderanya tiba. Nah, terus seorang suster keluar. Maksud Sri? Pak tua yang duduk dekat Sri bangkit. Berjalan sangat pelan. Sri jadi gemes. Rasanya pengen dorong Pak tua itu cepat masuk ke ruang periksa. Terus biar keluar lomba itu cepat-cepat. Gitu. Nggak tahu kalau jalan-jalan mbak, kenapa nggak disalip aja? Sebentar. Enggak. Tapi saya masih sabar nunggu. Dia mesti sabar. Apa? Nah sekarang Pak tuanya udah keluar. Suster nyusul keluar. Iya. Maksud Sri? Bukan. Ini masih ada yang aneh, Bang. Budi ada? Sri bangkit. Terus bergegas masuk ke ruang periksa. Kok yang dipanggil Budi? Kan di daftar jadi pasti nama aku. Sri membeluk Budi agaknya kedinginan tadi. Nah, sampainya di klinik, Sri nggak bisa langsung ketemu dokter. Mesti nunggu antrian. Nggak bisa. Sri diresah.